Terus gue ngeliat ini teaser apa trailer tuh yang lu apa deketin cewek ya kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huzaini Arif, NIM 230413100058 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya di sini akan menganalisis podcast Raditya Dika yang berjudul Mendudanya Gading. Hari ini ngobrol sama teman lama nih, Gading Marten, apa kabar? Baik banget, gila. Aduh, udah lama banget gak ketemu ya? Tahu nggak terakhir kali ketemu? Lu masih inget ya? Lu ngetawain gue. Pas? Pasti lo lupa. Kita bertemu di sebuah tempat gaul di Kemang. Gue lagi sama istri gue lagi makan. Terus lo keluar di tengah-tengah musik yang hingar-bingar di sebelah situ, keluar. Lo ngeliat gue terus, ngapain lo di sini malam minggu? Karena itu tempat. Nah, ini namanya jenis komunikasi sapaan awal, di mana Raditya menyapa Gading dengan hangat, menunjukkan keakraban dan menciptakan suasana nyaman. Ini adalah bentuk komunikasi interpersonal yang mendasar, di mana interaksi verbal menciptakan ikatan awal. Oke, lanjut. Nah, ini baik, hubungan dia pun di series ini baik. Nah, karena ini dia baru setahun, masih beradaptasi. Jadi masih ada gitu. masih ada begitu. Ini gua move on apa enggak ya? Totonya dia punya pacar baru. Aduh, gua gimana yang responnya ya? Kan kayak gitu. Iya lagi. Kalau yang satu ini jenis komunikasinya pertanyaan terbuka, di mana Raditya mengajukan pertanyaan terbuka kepada Gading tentang pengalaman hidupnya. Ini mendorong Gading untuk berbagi lebih banyak, menunjukkan keterlibatan aktif Raditya dalam percakapan. Karena gue gitu. Udah gitu harus bagaimana caranya lo udah cerai juga harus berkomunikasi baik dengan mantan istri lo. Dan menjelaskan itu ke anak. Iya. Nah, itu dimasukin ke dalam series. Dimasukin. Tapi gue penasaran ininya. Ini pasti ada di seriesnya juga ya. Cuman artinya kegelisahan apa yang lo ceritakan Mas Aris soal itu, soal setelah pisah, supaya hubungan masih baik. Iya, Kalau yang satu ini jenis komunikasi umpan balik positif. Saat Gading berbagi cerita, Raditya memberikan umpan balik positif seperti mengangguk dan memberikan komentar yang mendukung. Ini menunjukkan empati dan perhatian, memperkuat hubungan interpersonal mereka. Ya, walaupun setiap orang punya cerita yang beda. Cuman memang sangat disayangkan, apalagi kalau yang udah punya anak ya. Maksudnya dari masalah perceraiannya aja udah berantem nih. Berantem hak asuh anak gitu. Itu kan sangat disayangkan. Jadi mendingan memang ya baiknya ikut siapa bisa dibicarakan, tapi kapanpun mau ketemu sih harusnya sih menurut gue jangan dihalang-halangin lah kalau anak gitu. Karena gue juga dulu kan korban sama broken home juga. Bokap nyokap gue kan cerai gitu. Jadi lo tahu rasanya. Iya, kalau gitu. Itu terjadi kalau terjadi kan sayang. Kalau ke anak lu. Memang kan pertama banyak orang yang mempertahankan perkawinan khususnya di Indonesia ya. Karena anak. Maksudnya artinya bela-bela ini nggak cerai karena anak. Artinya udah tahu mereka udah nggak cocok. Iya, udah nggak cocok. Ini karena anak nih, ya kan? Itu salah tapi. Menurut gua salah. Menurut gua. Iya. Karena pada akhirnya apa? Lo hidupnya sama siapa? Berdua lagi kok. Anak lo juga pasti ninggalin lo kok. Anak lo pasti akan berkeluarga lagi. Pada suatu hari. Pada suatu saat nanti di. Nah, yang satu ini jenis komunikasinya adalah humor. Raditya menggunakan humor untuk meringankan suasana saat membahas topik yang lebih serius. Ini menciptakan ikatan emosional dan membuat diskusi terasa lebih santai dan akrab. Oke, lanjut. Pasti kan tiap orang kan udah dibilangin dan tahu kesalahannya apa gitu kan. Begitu diulang lagi kan berarti emang dablek. Berarti kesalahan prinsip apa sampai dia bisa dicari itu nanti nonton di seriesnya aja ya. Nonton di seriesnya dong. Itu habit buruk yang. Habit apa itu ya? Habit buruk dan ini mungkin relate sama banyak orang di Indonesia. Wah, seru juga ya. Tapi gue paham maksud lo. Gue paham bahwa orang dijauhin, maksudnya kayak diputusin lah, diceraiin itu karena satu sifat yang seharusnya lu bisa berubah. Harusnya bisa. Maksudnya bukannya lebih sakit daripada diselingkuhin ya, tapi lebih nyesek menurut gua karena nyesek untuk yang diceraiin. Iya, yang ditinggalin padahal sebenarnya bisa loh. Tapi begitu dia udah bilang enggak.
Anjir. Gue berubah deh, nggak bisa. Gue udah kalau orang udah tuh udah gitu. Berarti Itu si karakter istrinya juga saklek juga saklek, ya? saklek banget. Saklek kalau Dimas di sini lebih yang easy going, santai. Oke, suka live music. Suka live music. Mirip siapa ya? Terus Nah Dimas dia dulunya presenter Inbox. Terus ini beradu akting dengan karakter Ella Anantia Kirana. Itu anak. Anak 11 tahun. Udah Bedanya, gitu. kalau Gempi kan 9, dia 11 dinaikin. Oh jago banget dia aktingnya. Dan lo bisa acting sama dia tuh jadi inget anak sendiri gak tapi? Pasti. Oh ya? Pasti. Cewek sama lagi. Terus biasa kan kalau misalnya orang tua kan pasti good cop, bad cop ya. Udah pasti bad cop tuh pasti ibunya. Kebanyakan ya. Iya. Karena ibunya belajar bareng ibunya. Iya. Pasti dimarahin. Oke. Ibaratnya kayak hal-hal kecil, makan. Iya. Nah, itu kan pasti ibunya. Kalau Iya. cowok tuh pasti lebih ke main. Bener. Jadi lebih kalau ke papa tuh maafin sama papa gitu loh. Iya, good cupnya. Good cop-nya pasti itu pasti. Nah, yang terakhir ini jenis komunikasi, refleksi, dan penutup diskusi. Di akhir segmen, Raditya merangkum poin-poin penting dari diskusi dan mengajak Gading untuk memberikan pandangan terakhir. Ini menunjukkan rasa saling menghargai dan keterbukaan dalam komunikasi. Melalui interaksi ini, Raditya Dika menunjukkan berbagai elemen komunikasi interpersonal yang efektif, seperti keterlibatan emosional, empati, dan penggunaan humor untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan tamunya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya harap kalian semua dapat memahami apapun yang telah saya katakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.